Bu Kadis, selamat hadir di acara doa bersama pada siang hari ini. Semoga sehat selalu ya Bu. Kita mulai acara ini Bapak dan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat dan bahagia. Yang terhormat Ibu Nahdiana selaku Kepala Dinas DKI Jakarta beserta jajarannya, yang kami hormati Bapak Ibu Kasudin Wilayah 1 dan 2, yang kami hormati Kepala Bidang dan UPT, yang kami hormati Kasih Dikmen dan Kasih Subkoordinator serta staf SMK, yang kami hormati para pengawas, para Kepset SMK Negeri dan SMK Swasta, yang kami hormati para Kasubag TU SMK Negeri dan Bapak Ibu Guru serta karyawan SMK Negeri 64 yang berbahagia. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi sohli sadri wa yassir li amri wahlul udatam milisani yafqahu qawli. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita dapat bertemu di ruangan Zoom ini dalam acara doa bersama untuk keluarga Bapak Ateng yang sedang mendapat cobaan musibah kecelakaan. Selawat dan salam marilah kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabatnya. Semoga kelak di yaumil akhir kita akan mendapatkan syafaat. Amin amin ya robbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah berpulang ke rahmatullah almarhumah istri dan 2 putra Bapak Ateng Sutisna yang bernama Ibu Rina Andrianti binti Adang serta kedua putra Bapak Ateng yang bernama Zikrian Aziz Tisnawan dan Dilfa Ahli Triwidiana pada hari Jumat tanggal 28 April tahun 2022 sekitar pukul 12 malam dalam kecelakaan di Desa Cililin, Bandung. Musibah ini sangat mengejutkan kita semua, namun Allah Subhanahu wa taala menghendaki demikian. Untuk itu, pada siang hari ini kita akan mengadakan acara doa bersama untuk mendoakan almarhum dan almarhumah, semoga husnul khotimah, diterima amal ibadahnya, diampuni dosanya, dilapangkan kuburnya, dan ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Adapun susunan acara doa bersama pada siang hari ini adalah pertama pembukaan, yang kedua sambutan dari keluarga Bapak Ateng Sutisna, yang ketiga sambutan Ibu Kepala Dinas DKI Ibu Nahdiana, yang keempat pembacaan surah Yasin oleh Bapak Miswan MAG dari SMK 22, yang kelima pembacaan tahlil dan doa oleh Bapak Dr. Andes Haji Abdurrahman MPD dari SMK Negeri 48, yang keenam tausiah dari Bapak Ustadz Saiful Hidayat SQ dari SMK PGRI 1, yang terakhir penutup. Baiklah hadirin yang dirahmati Allah, melangkah pada acara yang pertama, pembukaan. Marilah kita buka acara doa bersama ini dengan bacaan basmalah agar acara ini berjalan lancar, baik dan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kedua adalah sambutan dari keluarga Bapak Ateng Sutisna. Untuk itu kepada Bapak Ateng kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wa nasta'inu wa nastaghfiruh. A'udzubika min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina.
Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sebelum saya memberikan informasi dan beberapa hal yang terkait dengan kondisi saya, izinkan saya mengikuti Zoom ini di perjalanan ke Rumah Sakit Dustira, dan mohon maaf jika kalimat saya dan tutur kata saya kurang tepat. Yang saya hormati dan sama-sama kita hormati Ibu Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, Bapak Wakil Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, para pejabat, para kepala bidang, para kepala PT, Pak Arsudin yang pada hari ini mengikuti Zoom, dan Bapak Ibu peserta Zoom, Bapak Ibu Kepala Sekolah, dan seluruh karyawan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Barangkali sebelum saya menyampaikan sedikit informasi dan kronologis kejadian, marilah kita sama-sama mengucap puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya sampai detik ini alhamdulillah kita semua masih diberikan kesempatan untuk hidup. Kita semua masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk melakukan aktivitas dan berbakti kepada Allah serta beribadah kepada Allah. Tentunya salawat dan salam kita junjungkan dan kita sanjungkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kepada para sahabatnya, kepada keluarganya, dan kepada kita para pengikutnya. Mudah-mudahan selalu mendapatkan syafaat hingga yaumil akhir nanti. Ibu Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta dan jajarannya, serta peserta Zoom yang saya sangat hormati dan saya sangat banggakan. Alhamdulillah, saat ini saya masih diberi kesempatan hidup oleh Allah setelah mengalami perjalanan tragis bagi saya dan keluarga. Mohon izin saya menyampaikan sekelumit terjadinya kejadian itu yang tidak akan saya lupa selamanya. Saya berangkat dari Jakarta hari Kamis setelah melaksanakan mengikuti Zoom terkait persiapan kegiatan akhir di bulan Ramadan dan hal-hal yang terkait dengan tugas kami dari Pak Kasudin Jakarta Timur II, dan kami melaksanakan arahan tersebut dengan mengkoordinasikan kepada seluruh staf jajaran SMK 64 dengan melakukan koordinasi langsung dengan Ibu Kepala Sekolah dan staf manajemen. Alhamdulillah kami sudah mempersiapkan untuk terkait dengan piket dan yang lain pada saat libur Hari Raya dan cuti bersama. Pada saat itu selesai saya merasakan selesai tugas, bahwa koordinasi sudah berjalan, tinggal menuju pada satu kegiatannya. Lalu saya dengan istri dan 3 anak saya yang 10 tahun di SD 03 Pekayon, yang 5 tahun belum sekolah, dan alhamdulillah saya sudah tua begini masih diberikan kesempatan dan diberikan rezeki oleh Allah punya anak bayi 8 bulan usianya. Kami berlima masuk mobil dan berangkat sore hari dengan memilih jalur puncak ke arah ke Bandung, dengan harapan jika saya capek saya bisa menginap atau istirahat dulu di daerah puncak karena di tol sangat padat. Akhirnya saya berangkat mulai Cawang dari arah sekolah ke arah Ciawi. Alhamdulillah lancar sampai saya buka bersama di Cipanas. Setelah itu saya melanjutkan sampai jam 8:30 malam ke Bandung, tetapi saya sudah ngantuk di daerah Ciranjang. Saya tidur 1 jam kurang lebih di depan parkir Alfa. Hingga saat itu parkir Alfa lampunya sudah dimatikan karena sudah hampir setengah 11 malam kurang lebih. Sehingga saya melanjutkan dan kebetulan sudah fresh. Istri saya berada
di bangku kedua menggendong anak bayi saya. Kemudian di sebelah saya Dilva yang usianya 5 tahun tapi tertidur pulas. Dan di belakang sekali di atas bagasi, di atas koper adalah anak saya Jikrian. Dia tidur terlelap juga. Akhirnya saya memutuskan berangkat lanjutan sekitar pukul 10:30 kurang lebih. Nah, saya melanjutkan ke arah Padalarang. Saat itu jalan alhamdulillah lancar. Sehingga saya sampai daerah Cililin, daerah kecamatan Cililin itu sekitar 11 lewat, jam 11 lewat, 23 lewat. Tepatnya 23.15. Kemudian 23.30 saya istirahat sebentar sebelum naik gunung. Karena rumah saya di atas gunung, di lembah Curugan, di Lembang, Dusun Lembang, Kelurahan Bukapayu, Kecamatan Cililin, Bandung. Lalu saya melanjutkan sekitar pukul 12 kurang beberapa menit ya, sekitar pukul 12. Lanjut saya masuk ke trip pertama mendaki gunung dengan mobil saya Kijang Kapsul tahun 2004. Saya yakin kondisi mobil fit. Kenapa? Karena saya coba tanjakan pertama, alhamdulillah saya lalui dengan baik. Tikungan pertama saya lalui dengan baik. Tikungan kedua ada batu nonjol. Saya terlalu ke kanan. Lalu saya berhenti sebentar, pindahkan arah, setir saya balik, sehingga istri saya kaget karena mau mundur, padahal kondisinya gelap, kondisinya curam. Tapi saya katakan, insya Allah mobil ini sehat, mobil ini keras, kuat tenaganya, karena sesinya besar, saya katakan, sehingga istri saya tenang kembali. Lalu saya melanjutkan perjalanan di jurang yang terjadi, yang biasa saya lakukan dan saya lalui sejak saya mengajar, sejak saya membawa kendaraan ke Cililin ke Bandung, tidak bermasalah. Akhirnya saya lalui dengan enak. Nah, sampailah ke daerah dataran, sudah mau sampai kurang lebih 10 meter lewat batasnya kampung Lembang. Di situ tanahnya sudah landai, jalannya sudah agak besar. Hanya pas belokan pertama, saya melihat di sebelah kanan terlihat ada gundukan tanah yang kelihatan terbawa oleh uruk atau longsor. Saya takut tanah itu malah tinggi. Di malam-malam saya tidak terlalu konsentrasi juga untuk langsung melihat tanah itu. Saya pikir itu jadi penghalang. Akhirnya saya putuskan sedikit ke kiri, ngambil kiri yang kebetulan oleh saya terlihatnya garis hitam. Garis hitam itu pikiran saya itu adalah rumput pinggir jalan. Makanya saya masuk ke kiri pelan-pelan. Begitu pelan-pelan nggak terasa terprosok. Hanya begitu saya gas, mobil itu bukannya maju, malah mobil itu dia malah ke samping kiri. Dan istri saya hanya bilang begini, ya Allah Pak, kenapa ini? Masya Allah, saya langsung teriak. Terus setelah itu anak saya kan saya tahu tidur dua-duanya, malah tiga-tiganya dengan yang bayi. Istri saya juga mungkin tidur. Dalam pikiran saya, ya mungkin istri saya juga mungkin shock, tapi saya nggak berpikir jauh. Saya katakan, ya Allah, mudah-mudahan tidak ada apa-apa. Nah, ya Allah, kita nyebut. Ya Allah, istighfar saya, astagfirullahaladzim. Sekali jungkir saya istighfar, astagfirullahaladzim. Saya sadar, sekali istighfar sampai berpuluh-puluh kali sepanjang 125 meter jurang ke bawah, saya jungkir balik. Saya rasakan begitu seperti itulah posisi kondisinya. Saya tidak ingat apa-apa kecuali saya nyebut nama Allah. Istighfar saya, sekali jungkir istighfar sambil saya nyebut nama anak saya dan istri saya. Saya terus segitu. Terakhir saya rasakan lama, kok nggak jungkir gitu. Apa udah selesai? Dalam hati saya begitu. Tapi anak saya nggak dengar. Saya bilang tolong berhenti ya Allah, sudah selesai. Taunya terakhir seperti saya kesambar petir. Keras sekali benturannya, begitu keras. Dan setelah itu mobil berhenti. Terdengarlah suara air gemericik. Saya istighfar lagi.
Astagfirullahaladzim, ya Allah, tolong hambamu ya Allah. Hanya itu yang saya bisa berucap. Lalu saya pegang dahi saya, basah, kuyup. Ternyata darah saya dari pelipis. Lalu saya panggil istri saya. Nah, Rina, Istilfa, Jikri, nggak ada satupun yang nyaut. Lalu saya coba gerakan kepala saya, yang alhamdulillah masih bisa. Tangan saya masih meraih keluar. Setelah keluar, saya mencari-cari sesuatu yang bisa menolong saya. Ternyata karena gelap, suasana tidak ada. Hanya saya bisa minta tolong. Ya Allah, tolong saya gitu kan. Tetapi di suara saya tolong kedua itu ada suara tangisan bayi. Saya ingat si anak saya yang 8 bulan. Dia berada di bawah paha saya, di bawah kaki saya. Saya pegang kepalanya, lalu kebetulan ada orang di luar, satu orang yang bawa senter. Saya bilang, tolong anak saya bawa dulu. Ini ketutup sama koper, tolong. Sambil nangis anak saya digendong. Dan saya mencari yang lain. Saya udah sesak. Saya udah sesak, kepala terasa agak sedikit pening. Sesak napas saya. Akhirnya orang kampung pada datang. Lalu saya diangkat di papan ke atas. Anak saya Dilfa keambil dari bawah kolong mobil dekat air, dari tampungan air besar itu. Dibawa ke atas, saya lihat Dilfa digendong. Terus ada lagi, Des saya nggak tahu, Jikrian saya nggak tahu, maaf. Jikrian saya nggak tahu, yang usia 10 tahun. Itu saya nggak tahu gimana caranya dan di mana asalnya. Tahu-tahu sudah di atas semua. Istri saya lihat sudah digendong, sudah digotong, tapi sudah tidak bergerak. Tapi saya pikir, saya tetap dalam hati saya, kalian malah tidur. Kan pertamanya memang dari tidur, jadi saya nggak mengatakan dia mati, dia meninggal. Saya tahunya meninggal setelah saya di rumah sakit RSUD Cililin. Setelah dokter menjahit pelipis saya 10 jahitan, baru saya dibilang, tolong dok, tolong suster, bilang saja apa adanya. Kalau anak saya dua-duanya sudah meninggal dan istri saya bagaimana? Nggak apa-apa, saya insya Allah kuat, insya Allah sabar, ikhlas, tidak akan apapun, saya hanya berpasrah diri, ya Allah, saya sendiri nggak tahu, saya gitu kan. Tolong dok, sampaikan dokter, iya Pak, anak Bapak keduanya sudah tidak ada. Istri Bapak pun kelihatannya tidak ada. Nah di situ saya hanya berucap, ya Allah, ya Rabbi, ambillah anak hamba dan istri hamba. Engkau maha pengasih, engkau maha penyayang. Itu aja Bu, Ibu Kadis dan saudara teman-teman semua yang bisa saya sampaikan kronologis kejadian saya. Sampai saya dijahit dan saya pulang, paginya anak saya yang sudah dewasa bilang, Bapak di sini di rumah sakit karena Bapak harus dirawat dulu. Saya katakan, saya tidak mau dirawat sebelum kejelasan ibu sama anak-anak saya yang meninggal bagaimana. Artinya saya memohon kepada anak saya supaya saya ikut ke pemakaman kayak kondisi apapun. Saya mau mengazankan minimal dan menyolatinya. Dan saya walaupun tidak bisa membadikannya karena memang saya sendiri gak banyak bergerak. Akhirnya alhamdulillah dikabulkan. Paginya hari Jumat sekitar pukul 9 kami masih menunggu keluarga Ciamis dari istri saya. Dan pada Jumat saya kemumikan ketiga-tiganya berderet bersamaan di pemakaman keluarga dan insya Allah keluarga mewakafkannya menjadi pemakaman umum di kampung saya. Dan saat ini insya Allah tempat saya pun melaksanakan tahlim. Dan mohon maaf Ibu Kepala Dinas dan Bapak Ibu pejabat Dinas Pendidikan Provinsi serta seluruh karyawan kami atas kesalahan saya dan mohon maaf sekali lagi kami sudah merepotkan semua. Terima kasih atas semua kebaikan Bapak-bapak dan Ibu sekalian. Mudah-mudahan Allah memberikan ganjaran, memberikan
kebaikan yang berlipat ganda dari Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian. Demikian Ibu Kepala Dinas, saya sampaikan kronologis kejadian, dan saat ini saya akan dibawa ke Dustira, ke Rumah Sakit Dustira Cimahi, untuk CT scan kepala saya karena memar, membiru, tapi saya masih bisa beraktivitas sedikit walaupun tidak banyak gerak. Serta sesak napas saya masih ada, serta tulang belakang saya harus mungkin diperiksa intensif oleh dokter. Demikian Bu Kadis, Ibu Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI dan para pejabat Dinas Pendidikan Provinsi DKI. Mohon maaf sekali lagi bila banyak kalimat saya yang kurang tepat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ateng yang telah memberikan sambutan dan sekaligus cerita kronologis tentang terjadinya kecelakaan. Semoga Bapak diberikan kekuatan dan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menerima cobaan ini. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Kita lanjutkan acara ketiga adalah sambutan dari Ibu Nadiana selaku Kepala Dinas di Provinsi DKI Jakarta. Kepada Ibu Nadiana kami persilakan. Terima kasih Bu Maria Lupa. Suara saya jelas Bu? Jelas Pak, Bu, jelas. Jelas Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah ala nikmatillah walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhira al-dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Yang saya hormati keluarga besar Pak Ateng secara pribadi, Masya Allah ya, dari penuturannya mudah-mudahan ini menjadi sebuah tausiah juga untuk kita, menjadi sebuah pembelajaran untuk kita. Wakil Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, dan para, tadi saya lihat ada beberapa kasudin hadir, ada Jakarta Utara 2 tadi hadir, saya lihat ada Kepala UPT juga hadir, Kepala Bidang dan Kepala Seksi serta koordinator, para pengawas, para kepala sekolah, dan Bapak Ibu yang hadir. Mohon izin kalau saya tidak sebutkan satu persatu, dan dengan Ustadz Saiful Hidayat SK SMK PGRI 1 yang akan memberikan tausiah dan tahlil yang akan dipimpin oleh Bapak Abdurrahman MPD SMK Negeri 48 dan jajaran SMK 64. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi memang sebuah keniscayaan dalam kehidupan kita, dalam perjalanan kita, karena memang janji Allah adalah hak. Dalam surat cintanya, dalam surat cintanya dalam Al-Quran, kalau kita tafakuri, kita tadaburi, jelas sekali panduannya bahwa ketika kita jahit beberapa kalimat yang ada, bahwa hakikat itu harus kita sadari. Saat ini memang kita diberikan kehidupan. Setelah kematian sebetulnya yang kita jalani, kita diberikan kehidupan dan kita akan kembali untuk ke alam kematian, dan ada kehidupan nanti yang memang kehidupan yang abadi. Jadi sesungguhnya saat ini kita sedang menunggu, kita sedang berada di masa penantian untuk kembali perjumpaan kita kepada Sang Rabbul Izzati, yang pintu gerbangnya adalah kematian. Maka dalam surat cintanya jelas dikatakan bahwa kullu nafsin dha'iqatul maut, bahwa ya setiap kita yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Hanya saja tadi ilmu kita sangat terbatas. Saya tidak bisa memahami. Kita tidak memahami 3 hal, menjadi suatu yang misteri, nggak mencapai ilmu kita, mencapai nalar itu gitu ya, bahwa
Kematian itu sebuah keniscayaan. Kita ini semua akan menyusul almarhumah Ibu Rina, almarhumah Ananda Zikrian Aziz Trisnawan, Diva Ahmad Triwidiana, semua akan menyusul. Tetapi kita tidak pernah memahaminya. Ada 3 hal kalau saya suka perhatikan, bahwa di mana kita nggak pernah tahu. Ketika tadi Pak Ateng cerita terperosok, berkali-kali merasa awalnya tidak disadari akan terperosok, gitu ya. Tetapi benturan, dan terakhir dengan benturan keras. Tidak pernah menyadari, jadi berangkat dari rumah sebelum berbuka dilakukan di Cipanas, lalu melanjutkan perjalanan, dan perjalanan itu perjalanan yang setiap kali dilalui ketika akan kembali ke kampung halaman, bukan tempat yang baru, bukan tempat yang asing, tempat yang berkali-kali dilalui dan akan dilalui. Siapa yang pernah menyangka bahwa di titik itu istri, 2 anak dipanggil oleh Yang Kuasa. Tempatnya adalah di tempat itu yang biasa dilalui. Itulah misteri yang tidak pernah bisa kita ungkap. Apakah dari rumah terbayangkan? Juga kita tidak pernah memahami itu, gitu ya. Lalu waktu itu juga kita tidak pernah memahami, Bapak Ibu yang saya hormati, di mana gitu. Tidak pernah terbayang dari rumah untuk kembali ke kampung halaman, karena 2 tahun pasca pandemi kita tidak diizinkan Allah melalui pandeminya dan melalui umaroknya, bahwa kita ada aturan-aturan tidak boleh mobilitas tertinggi, dan tahun ini kita diberikan izin oleh Allah melalui umarok, melalui aturan-aturan kita diizinkan untuk kembali ke kampung halaman. Siapa yang pernah menyangka waktunya adalah hanya beberapa saat dari pembicaraan yang normal-normal saja di dalam perjalanan, di dalam ini kita nggak pernah tahu 1 menit. Seperti kita sekarang, kita juga nggak pernah tahu, ya. Kita nggak pernah tahu kita sedang bicara, setelah kita bicara, atau kapan, nggak pernah tahu. Itu hal kedua. Yang ketiga adalah cara. Kita nggak pernah tahu juga caranya seperti apa. Cara Allah mengambil kita itu nggak pernah kita tahu, dengan cara yang memang, kalau orang bilang semua kematian itu normal. Tidak ada kematian yang tidak normal. Hanya ada cara yang seperti layaknya kita, ya kalau orang sakit lalu dia berpulang, ya mungkin itu hal yang wajar gitu. Tapi ketika ada orang baru berbicara 1 menit kemudian meninggal, gitu ya, sakaratul maut dan meninggal, itu dianggap mengagetkan ya, mengejutkan, dan dianggap kadang tidak wajar. Kalau mengagetkan iya, tapi nggak ada kematian tidak wajar. Jadi cara kita nggak pernah tahu. Jadi Ibu Bapak, mungkin dalam kesempatan sambutan ini, sebelum saya kemarin siang saya sempat bicara dengan Pak Ateng, saya menerima kabar Pak Diding pagi mengabarkan, lalu saya sampaikan pada Pak Diding, coba dilacak informasinya, kita bisa dapatkan di mana, pastikan kondisi, pastikan apa yang bisa kita bantu. Saat ini mungkin kita tidak bisa bersama dalam tempat yang sama dalam proses membantu, tapi apa yang bisa kita lakukan dalam jarak jauh ini? Dilacak saja dari mana informasi itu, nomor siapa, sehingga kita bisa komunikasi dengan keluarga, atau alhamdulillah bisa berkomunikasi dengan Pak Ateng langsung. Ya. Jadi saya menerima kabar, terkejut juga ya, artinya Masya Allah gitu ya. Dalam kondisi insya Allah kita doakan semua, cara Allah memanggil itu adalah bagian dari akhir yang baik, ya, seperti doa-doa kita bahwa kita ingin akhir yang baik. Tujuannya adalah silaturahim, birrul walidain, berbakti sama orang tua, kembali ke kampung halaman,
tujuan perjalanannya sedang tujuan yang sangat baik, waktunya insya Allah waktu di Ramadan, waktu yang baik, insya Allah husnul khatimah, gitu ya. Dan Pak Ateng, keluarga, Allahumma ajirni fi musibati wa akhlifni min khairan minha. Kami atas nama Amin. Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta seluruhnya kawa yang sebesar-besarnya. Kami barangkali mendapat pelajaran yang sangat berharga dari keterangan-keterangan Pak Ateng, insya Allah. Dan saya melihat ada ya menjelang akhir pun kalau dari cerita Pak Ateng, insya Allah diakhiri dengan yang baik, dengan kalimat istighfar, dengan kalimat pasrahan, dengan kalimat-kalimat penghambaan, insya Allah itu sebuah akhir yang baik. Dan tentunya ini semua menjadi juga ibrah ya, menjadi hikmah semua. Dan istri Ibu Rina Ananda Sikran, Ananda siapa tadi satu lagi ya, insya Allah sudah selamat kembali ke pangkuan Sang Halik. Insya Allah kita juga berharap kita mengikuti jejak-jejak baik ya. Artinya ketika akhir kita, kalimat yang terucap adalah kalimat baik, waktunya waktu yang caranya insya Allah baik. Pak Ateng, kami tidak artinya tidak akan mengatakan bahwa ya sebuah resiko, tidak, tapi inilah keluarga besar Dinas Pendidikan. Ketika saya disampaikan Pak Junaidi kemarin, Pak Ateng sudah bisa dihubungi, dan alhamdulillah saya bisa bicara dengan Pak Ateng, dan hari ini saya lihat kondisi Pak Ateng lebih baik ya dari kemarin. Mudah-mudahan ini bagian ikhtiar. Kemarin saya sampaikan kepada Pak Ateng, mungkin kalau saya berada dalam posisi Pak Ateng, bisa jadi saya lebih tidak kuat. Jadi izinkan saya menyampaikan kalimat ini karena memang saya sedang tidak dalam menerima kondisi ini. Izinkan saya mengatakan bahwa insya Allah diikhlas Ateng pasti sayang dengan anak dan Anandanya, tapi Allah insya Allah lebih sayang. Diikhlaskan, diyakini, dan Pak Ateng harus kuat kan. Ada Ananda 8 bulan yang memang ini menjadi bagian. Lalu saya katakan tadi juga yang kedua, izin karena saya tidak dalam kondisi menerima musibah. Mungkin kalau saya pun saya tidak kuat, karena jelas dalam tuntunan kita ketika kita punya keimanan yang baik, insya Allah pada saat musibah ini kita semua akan mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita sangat mengakui sebuah kalimat pengakuan kita bahwa kita ini semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Dan kita mengakui bahwa sesungguhnya Ibu Rina beserta 2 anandanya telah berjumpa dengan Rabb-Nya. Karena itu pintu gerbang masuk. Summa yuhyikum, summa yumitukum, summa yuhyikum. Jadi mati, yumit dulu, baru hidup lagi kita dalam rahim ibu kita. Lalu kita sekarang ini, semua kita ini sedang dalam perjalanan transisi. Kan kita juga akan merasakan apa yang namanya mati. Dan Ibu Rina sudah sampai ke tahapan ini bersama Ananda. Jadi mudah-mudahan insya Allah Pak Ateng bisa. Dan kembali, Ibu Bapak seperti yang kita juga diajarkan oleh para ulama, bahwa kalau kita sangat merasa indah bersama ini di dalam dunia, bersama keluarga kita, bersama sahabat kita, bersama teman-teman kita, bersama kolega kita, insya Allah kita juga harus berdoa, kita akan kembali bersama di surganya Allah nanti. Jadi saling mengingatkan, saling menguatkan. Jadi yang terakhir kemarin saya sampaikan ke Pak Ateng, Allah tidak akan memilih ujian di luar batas kemampuan hambanya. Insya Allah karena Pak Ateng, Allah sudah berikan award kekuatan. Pak Ateng diberikan cobaan seperti ini. Karena
tidak ada cobaan di luar batas kemampuan hambanya. Jadi kadar cobaan itu pun Allah ukur pada hamba-hambanya yang kuat, pada hamba-hambanya yang sangat disayang. Saya mungkin nanti Pak Ustadz akan sampaikan, gitu ya, Pak Ustadz Hidayat sampaikan bahwa saya sangat merasa gitu. Kadang kita nggak pernah bisa memahami sebegitu tinggi ilmu Allah, gitu ya, sampai kita merasa cobaan-cobaan yang diberikan itu Allah menguatkan kembali kita. Jadi tidak ada yang cobaan yang di luar batas kemampuan hambanya. Insya Allah saya sampaikan ke Pak Ateng, kalau Pak Ateng kuat, Pak Ateng ikhlas, ini menjadi tabungan yang luar biasa. Kita ingin berkumpul di sini dan di akhirat nanti, jadi harus saling mengingatkan momennya. Ibu Bapak, pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih yang hadir untuk memberikan doa, karena sejatinya sebagai keluarga seperti ini. Sebagai keluarga seperti ini, kita tahu bahwa ada keluarga yang tertimpa musibah, dan cara kita untuk membersamainya salah satunya adalah kita hadir. Sudah dimudahkan juga oleh Yang Kuasa dengan zikir-zikir virtual seperti ini, sudah dimudahkan. Jadi jangan pernah langkah ini adalah langkah karena ada absen, karena langkah ini karena diminta, tidak. Tapi langkah ini adalah bentuk sesadar-sadarnya bahwa apa yang kita lakukan insya Allah itu yang akan kita tuai. Pak Ateng di tengah terprosok ke dalam jurang 100 meter lebih tadi, tetapi dari cerita Pak Ateng tadi sudah ada orang yang bawa senter ketika sang bayi tadi menangis di panggilan kedua. Dari cerita Pak Ateng ada yang menolong bawa senter. Ini bukan semata-mata ada atau tidak orang yang menolong, tapi semata-mata amal perbuatan Pak Ateng dan keluarga yang dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi bentuk-bentuk yang kita tidak pernah. Lalu Pak Ateng mengatakan sudah ada orang yang membawa anak-anaknya, tidak sadar pertamanya, tahu-tahu sudah di atas, istrinya sudah dibopong. Kalau kita fisik kendaraan demikian parah gitu ya, dalam waktu secepat itu terevakuasi bisa ke rumah sakit, itu juga rezeki yang luar biasa kalau menurut saya teman-teman, untuk menjadi ibrah kita, menjadi juga apa istilahnya, menjadi pelajaran kita. Allah kirim itu tidak semata-mata kirim, tapi sesungguhnya itu maha dan rahimnya Allah itu memberikan yang Ateng lakukan itu dikomunikasikan, yang keluarga Pak Ateng lakukan juga dikomunikasikan. Mudah dan tolong segera hubungi siapa keluarganya, sekiranya apa, sampaikan bahwa dinas pendidikan. Jadi walaupun telepon itu tidak ada yang angkat, tinggalkan cicak di WA itu bahwa kami dari dinas pendidikan kepada siapa kami bisa berkomunikasi selanjutnya dan apa yang bisa kami lakukan untuk penyelamatan ini. Jadi itu saya juga dan Pak Ateng kemarin gitu ya sudah bisa bicara. Memang kemarin kalau sekarang sudah lebih sudah lebih ini, saya bisa bicara. Pak Ateng itu juga sebuah saya merasa bahwa ini semua. Nah teman-teman semua barangkali itu, mumpung semua kita masih diizinkan oleh Allah untuk bil hikmah seperti ini, baik dari orang-orang dekat seperti ini, baik nanti kita lihat berita-berita dan lain-lain, maka mari terus kita alirkan potensi-potensi kita yang kita tidak pernah tahu sampai kapan kesempatan ini kita peroleh. Jadi mumpung kita masih diberikan kesempatan, kita alirkan terus, insya Allah, karena kita bersatunya adalah di keluarga Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, maka indikatornya adalah layanan pendidikan di Jakarta.
Ya, jadi mari kita bangun kesadaran masing-masing bahwa ketika kita bekerja, sesungguhnya kita bekerja untuk bukan ketika kita bekerja baik, juga bukan semata-mata karena kita bekerja ya karena sudah sebuah rutinitas, tapi ketika kita bekerja semua itu semata-mata bahwa itu adalah akan kembali kepada diri kita sendiri, yang kita tidak pernah tahu kapan kita bisa melihat itu semua. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran semua. Mudah-mudahan ini juga menjadi catatan di 10 hari terakhir Ramadan, teman-teman berduduk bersama, berdoa bersama. Ini bagian ikhtiar kita juga menjemput Lailatul Qadar yang dijanjikan Allah di 10 terakhir, yang kita sangat ingin mendapatkannya karena ada mega bonus di sana. Jadi insya Allah itu Bapak Ibu, sekali lagi mari kita saling mengingat bahwa kita hidup di dunia itu sementara. Mari kita dengan cara yang baik, dengan kehidupan kita yang baik. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada pemateri, Pak Ustadz Hidayat. Terima kasih, mudah-mudahan Allah memberkahi. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Nahdiana selaku Kepala Dinas yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan sekaligus pencerahan kepada kita bahwa saat kematian itu tidak pernah kita sangka dan kita tidak pernah tahu dan bagaimana cara kematian itu. Masya Allah, luar biasa. Insya Allah apa yang disampaikan oleh Ibu sangat bermanfaat bagi kita semua. Sekaligus juga Ibu Kadis menyampaikan duka cita kepada Bapak Ateng dan keluarga, serta doa kepada almarhum dan almarhumah, semoga husnul khotimah. Insya Allah cobaan itu akan menguatkan kita. Amin, amin ya robbal alamin. Acara berikutnya adalah doa bersama. Diawali dengan membaca Quran Surat Yasin yang akan dibacakan oleh Bapak Miswan MAG dari SMK N22. Kepada Bapak Miswan, kami persilahkan. Baik, suara saya kedengaran Ibu? Dengar Ibu Bapak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu dan hadirin sekalian, mohon izin saya memandu untuk pembacaan Yasin. Kita sebelumnya sama-sama kita bacaan Al-Fatihah, wabil khusus Allah Ta'ala menyayangi keluarga dari Bapak Ateng, yaitu Ibu Rina Andriati binti Adang, kemudian Ananda Zikrian Ajis Tisnawan bin Ateng Sutisna, Diva Ahmad Triwidiana bin Ateng Sutisna. Semoga almarhumah istrinya yang tercinta dijadikan husnul khatimah, diterima amal ibadahnya, diterangkan kuburnya, dilipat gandakan pahalanya, dan insya Allah ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian untuk Bapak Ateng Sutisna dan juga Sija Al-Mahjira Nisnawan ini alhamdulillah Allah beri kesempatan. Semoga Pak Ateng dan anaknya yang 8 bulan ini diberi kesehatan, sehat lahir dan sehat batin, diberi kesabaran, kekuatan iman, dan juga bisa menerima dengan penuh keikhlasan. Karena itu juga kita yang hadir di sini menyaksikan tadi tausiah yang sungguh berharga dari Bapak Ateng dan juga tausiah dari Ibu Kadis tadi. Semoga kita bisa ambil pelajarannya. Bismillahil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik Bapak dan Ibu, silakan dibuka sama-sama kita baca surah Yasin. Semoga disampaikan hajat semua oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin
والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم
لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينصلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تجزون نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره نكس في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب
أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند مخضرون فلا يحزنك قولهم إلا نعلم يسرون وما يعلنون أولم يروا الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعلكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Miswan yang telah memimpin membaca Quran surat Yasin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala kepada kita yang membacanya dan Allah mengabulkan hajat kita dan semoga almarhum dan almarhumah diterima amal ibadahnya serta dilipat gandakan pahalanya. Amin amin ya rabbal alamin. Berikutnya kita lanjutkan dengan membaca tahlil yang akan dibacakan oleh Bapak Dr. Andes Abdul Rahman MPD dari SMK Negeri 48. Kepada Bapak kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hajah Nadiana selaku Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, Bapak Wakil Kepala Dinas dan juga pejabat lainnya, Mbak Ibu Maria Olpa selaku pembawa acara dan para ustadz-ustadzah lainnya yang hadir pada saat ini dalam rangka mendoakan keluarga dari Pak Ateng Sutisna, yaitu istri beliau, Ibu Rina dan kedua putranya Ananda Jikrian dan Ananda Dilfa yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita berbelasungkawa dengan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Almarhum dan almarhumnya yang telah mendahului kita ditempatkan yang terbaik, lebih lagi di bulan suci Ramadan. Diampunkan dosa dan kesalahannya, diterima amal ibadahnya, dimasukkan surga Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita membaca kembali Al-Qur'an Suratul Fatihah untuk almarhumah dan kedua putranya, dan juga umumnya pada orang tua kita yang telah mendahului kita, yang tentunya semua niat kita ini Allah mengabulkan telah bagi bulan suci Ramadan ini. Ila Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ashabihi tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Tsumma irwahi abaina wa hadina wa azdadina wa jaddadina wa amamina wa ammatina wa akhwalina wa khalatina wa masyayikhina wa alimina wa asatidatina wa liman haqqun alaina wa nakhus khususan almarhumah Ibu Rina Andiyati binti Adang. Summa ila ruhi almarhum Ananda Zikrian Ajistris Wan bin Ateng Sutisna. Summa ila ruhi almarhum Ananda Dilpa Ahmad Triwidiana bin Ateng Sutisna wa usulihim wa furihim anallahu yaghfirahum wa yarhamhum wa yu'li darajatihim fil jannah bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر وسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلههم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم
لي ولوالدي ولمن حق علي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله. 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 لا إله إله إلا إلا الله. الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم اللهم صل صل عليه. عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. يا رب صل عليه وسلم. حسبي الله الله ونعم الوكيل، نعم مولاي. المولى ونعم النصير. حسبي الله ونعم الوكيل. نعم نعم المولى. المولى ونعم النصير. حسبي الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. حسبي الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم ونعم النصير. الله. يا يا الله يا الله. الله يا الله يا الله. يا يا الله. الله يا الله يا الله يا الله. يا الله. يا يا الله. الله يا الله يا يا الله رحمن. يا يا رحيم. رحيم يا يا رحمن. رحمن يا يا رحيم. رحيم يا رحمن رحمن. يا يا رحيم. رحيم يا يا رحمن. رحمن يا يا رحيم رحيم. يا مهيمن. يا سلام. سلمنا والمسلمين والمسلمين. يا مهيمن. يا يا سلام. سلام سلمنا سلمنا والمسلمين. والمسلمين يا مهيمن. يا يا سلام. سلام سلمنا سلمنا والمسلمين والمسلمين. يا لطيف. يا يا لطيف. لطيف 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 الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. سبحان الله الله وبحمده. وبحمده سبحان الله وبحمده حمده. سبحان سبحان الله الله وبحمده. وبحمده سبحان سبحان الله الله وبحمده. وبحمده سبحان سبحان الله الله وبحمده. سبحان سبحان الله الله وبحمده. وبحمده سبحان سبحان الله الله وبحمده وبحمده. سبحان سبحان الله الله وبحمده. سبحان سبحان الله الله وبحمده وبحمده. سبحان سبحان الله الله العظيم وبحمده وبحمده. سبحان الله عدد ما خلق. سبحان الله عدد عدد ما ما خلق. خلق
Subhanallah عدد ما خلق Subhanallah walhamdulillah wa la لا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله Subhanallah والحمد لله ولا إله إلا الله illallah الله wallahu أكبر akbar سبحان Subhanallah الله والحمد walhamdulillah لله ولا إله ilaha إلا illallah الله Allahu الله akbar la haula wa la لا quwwata قوة illa إلا بالله billahi العلي al-aliyyil العظيم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل اللهم على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات الحق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين برحمة الله وكرامه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا اللهم أيها صل الذين عليه آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وbarik alaihi wa ala alihi. Al-Fatihah sekali lagi khusus untuk kita niatkan, kita doakan untuk Bapak Ateng Sutisna. Allah berikan kesabaran untuk beliau dan Ananda Syifa Al-Mahira Tisnawan yang usia 8 bulan sampai usia dewasa dan selanjutnya menjadi anak yang berguna, anak yang solehah untuk orang tua yang untuk orang tuanya tentu menjadi banggaan terhadap almarhumah ibunda beliau yang telah kepada Allah, dan kita semua yang hadir pada saat ini dengan tulus ikhlas mendoakan kepada keluarga yang ditinggalkan ini. Ala hadin sholih al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Apa langsung doa? Pak ceramah dulu. Doa Boleh, aja, Pak. Pak. Doa aja. Langsung doa. Astaghfirullahaladzim, 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 wa huwal karim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa tabaraka wa ta'ala sayyidina ashabi rasulillahi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal mulku wa lakal syukru wa lakal ridha kama yanbaghi li jalalika al-karim li jalali wajhika al-karim azim sultanik. Allahumma salli salatan tunjina biha min جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وترفعنا بها إنك على درجات وتطلبنا بها جميع السيئات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك يا الله سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي يا حاجات. اللهم يا اللهم أسكن ديننا التي وإسمت وأمرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليك فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعل وتقبل وأوصل سواء قرأناه من القرآن العظيم من قراءة سورة ياسين وسورة الفاتحة وسورة الإخلاص وسورة المعوذتين ومن آية سورة البقرة وما هللنا من قول لا إله إلا الله وما سبحنا من قول سبحان الله وما استغفرنا من قول أستغفر الله العظيم وما صلينا وسلم على حبيبنا وشفينا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد هدية من نواسل والشام رحمة النازلة إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى آبائه وإخوانه الأنبياء والمرسلين وآله وأزواجه وذرياته وأصحابه
المتبين والأولياء والصالحين والصالحين وأئمة المجتهدين والعلماء العاملين والمجاهدين في سبيل الله وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعمامنا وعماتنا وخالنا خالتنا ومشايخنا ومعلمين وأساتذتنا ولمن حق علينا ونخص خصوصا المرحوم إبونا أنديتي بنت آدم ثم إلى روح المرحوم ذكري بن Aziz Tisnawan bin Ateng Sutisna ثم إلى روح دلفا أحمد Triwidiana bin Ateng Sutisna وأصولهم وفريهم اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها واجعل الجنة مثواها اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واجعل الجنة مثواه اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واجعل الجنة مثواهم اللهم انزل الرحمة والمغفرة والشفاعة ونعمة علينا وعلى أهل القبور من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ارفع لهم الدرجات وكفر عنهم السيئات وأدخلهم الجنة مع الآباء والأمهات يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبورهم حفرة من حفر النيران اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم أحيته منا فأحيا الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا بعد هذا تفرقا معصوما اللهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا اغفر لنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا أنزلنا منزلا مباركا وأنت خير المنزلين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من الصالحين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا جعلنا مقيم الصلاة ذريتنا ربنا وتقبل دعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ودخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا عليم يا ستار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin ya rabbal alamin. Semoga zikir yang kita bacakan, untayan tahlil dan tahmid dan kalimat lainnya serta iringan doa diterima Allah Subhanahu wa taala dan almarhum almarhumah yang telah meninggal dunia ditempatkan yang terbaik di sisinya dan keluarga ditinggalkan dan kesabaran, diberikan kemuliaan lebih lanjut dalam hidupnya. Demikian dari kami. Ada hal yang kurang berkenan kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Abdurrahman yang telah membacakan tahlil dan doanya untuk almarhum dan almarhumah. Semoga dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga almarhum dan almarhumah dilapangkan kuburnya serta diterangkan jalannya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Acara berikutnya adalah tausiah yang dibawakan oleh Ustadz Saiful Hidayat dari SMK PGRI 1. Kepada Bapak Saiful Hidayat, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi sadaqana wahdahu wa rasana al-an. Natabawwa'u minal jannati haitsu nasha'u fa ni'ma ajrul 'amilin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah.
فقال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم وقال تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسون حق المسلمين على المسلمين رد التحيات وعجبة دعوة وشهود الجنازة والعبادة المريض وتسمية العاطس إذا حمد له صدق الله العلي العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاكرين والحمد لله رب العالمين. Yang sama-sama kita hormati, muliakan, di sini hadir Ibu Hajah Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Mudah-mudahan kapabilitas kepemimpinan beliau yang penuh dengan ilmiah agamawannya, ilmuwan dan agamawan, mudah-mudahan terus mampu menjadikan output pendidikan-pendidikan di DKI Jakarta makin maju sesuai dengan ikhtiar, keinginan, dan program-programnya, terutama disehat afiatkan selalu dengan penuh ketaatan dan ketakwaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Para wakil bidang pendidikan Dinas DKI Jakarta, kemudian Ibu Bapak pengawas, Bapak Ibu kepala sekolah, di sini ada Ayahanda Bapak Nur Fakih juga, dan mohon izin takzim tidak bisa sebutkan satu persatu. Kemudian Bapak Ibu KTU yang sudah bergabung juga se-DKI, kemudian juga Ibu Hajah Maria Ulfa yang sudah memandu kegiatan perjalanan munajat doa ini, kemudian ada Kiai Abdurrahman MPD, Ustadz Miswan, dan hadirin hadirat audiensi di acara munajat doa sore ini, terkhusus keluarga besar Bapak Haji Ateng yang hari ini Allah tujukan kuasanya, disisipkan ketaatan ketakwaannya, hadirnya musibah masih mendengar kalimat istighfar, kalimat penghambaan. Ini luar biasa kalau tadi dikuatkan dengan surat At-Taghabun ayat 11 di sini wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Mudah-mudahan ini menjadi waj'alna min turqil jannah buat rahimahumullah Ibu Rina Andriati, kemudian almarhum Jikrian Ajis Tisnawan bin Haji Ateng Sutisna, kemudian juga buat Ananda Dilfa Ahmad Triwidiana bin Haji Ateng Sutisna. Semoga rahimahumullah semuanya di bulan yang penuh dengan ampunan, ikuminanar, dan rahmatnya, ini langsung dibeli 3 item tersebut, karena di akhir-akhir Ramadan ini udah pasti baik Ibu Hajah Rina, kemudian Zikrian, Jilpa, udah pasti ngikutin aturan-aturan keagamaan melaksanakan ibadah ubudiyahnya. Insya Allah ini husnul khotimah semuanya. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, mari sama-sama kita panjatkan karena kuasanya, ridhonya, kebesarannya, ya dzal jalali wal ikram. Hari ini kita kumpul kembali dalam rangka wasuhudil zanajah, munajat doa, ya. Mudah-mudahan ini mengingatkan kita kepada tugas kita mukmin dengan mukmin yang lainnya selalu terikat ukhuwah, saling mendoakan, dan insya Allah dengan iringan doa, ya, iringan kebaikan, insya Allah kita akan berkumpul waj'alna min turqil jannah kelak nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan pada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga dengan salawat-salawat kita, kemudian keteladanan-keteladanan kita yang terus juga ingin mengikuti ketetapan-ketetapan Rasul, perbuatan dan lisannya, mudah-mudahan ikhtiar kita, usaha kita selaku umatnya mampu menjadi insan-insan pilihan dan berlimpah keteladanan. Tadi sudah banyak ya ibroh
pelajaran yang bisa diambil, terutama dari Ayahanda Bapak Haji Ateng Sutisna, kemudian dari Ustazah Hajah Nadiana, banyak sekali. Kami mungkin akan mengutip 3 ayat. Yang pertama, surat At-Taghabun ayat 11. Yang kedua, surat Al-Baqarah ayat 155 dan 156. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Wa man yu'min billahi yahdi qalbah. Wallahu bikulli syai'in alim. Tidak ada suatu musibah yang akan menimpa seseorang, kata Allah dalam surat At-Taghabun, ya, kecuali dengan izinnya. Ya, niatnya bagus, ikhtiarnya bagus, keinginannya bagus. Pak Haji Ateng ingin berjumpa, berkumpul dalam rangka ya tadi kumpul dengan keluarga, ya. Tadi selama perjalanan puasanya juga dilaksanakan, ya, sambil berbuka lanjut kembali, lihat kondisi berjalan terus dengan penuh keyakinan dan sebagainya. Bahkan ibrohnya pun tadi didapatkan ketika kondisi psikisnya, ya, mobil yang dikendarinya sudah tidak memungkinkan, masih ada ya kalimat di lisannya begitu melekat sekali. Ini kalau sudah tidak beriman, maka mungkin pingsan, kehilangan konsentrasi, malahan nyebut yang tidak-tidak. Tapi karena Allah hadirkan keimanannya, wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Ya, Allah hadirkan dengan keimanan yang kuat tadi, penghambaan yang hebat yang dilakukan oleh Pak Haji Ateng tadi, ya, maka apapun yang terjadi, ya Allah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, ya Allah, ya Allah. Ya, ini mahal kalimat ini. Belum tentu mampu orang-orang yang ketika ada musibah, genting, ya, darurat, urgen, masih bisa mengucapkan kalimat-kalimat li'a'la kalimatillah. Ini sesuatu keimanan yang memang selalu melekat dalam diri Pak Haji Ateng. Tentu ini ibroh yang kita harus ambil. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah, dan barang siapa beriman kepada Allah tadi, yahdi qalbah, Allah hadirkan tuh apa? Ketenangannya, keyakinannya, masih bermohon tuh, kondisi genting aja, kondisi mungkin tadi merosot, jungkir balik sampai 125 meter, artinya dengan jarak yang begitu jauh, tidak kehilangan jiwa ubudiyahnya kepada Allah. Ya, wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah Maha segala sesuatunya. Ikhtiar apapun, sehebat apapun tadi, ini cara Allah ternyata berkehendak dengan hamba-hambanya. Yarju liqa arabihi falyamal amalan solehah. Insyaallah hamba Allah, istri Pak Haji Ateng, kedua putranya ini adalah berjumpa dengan Allah, ya, dengan amal hasanahnya, falyamal amalan solehah, dengan amal-amal kebaikannya. Suami yang hari itu menyaksikan, ya, tidak dengan panik, ya, tidak menyalahkan gara-gara malam kenapa dilanjut dan sebagainya, tidak menyalahkan nasib, tidak menyalahkan takdirnya. Beliau menginginkan kehendak Allah, mampu membeli ridhonya apa? Ya, istighfar, kembalikan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sambil mengatakan, mengucap tersebut, Pak Haji Ateng terus menguatkan keyakinannya, bahkan di situ talqin-talqinnya, ya, tidak bisu di malam yang gelap. Di malam yang hening, ada suara yang indah yang mengantarkan istri dan anak-anaknya dengan apa? Li'a'la kalimatillah. Ini yang mahal, yang mungkin tidak semua orang mampu membeli ketika musibah terjadi kepada setiap hamba ataupun seseorang. Dihadirkan dengan musibah. Yang kedua, surat Al-Baqarah. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dan pasti kami akan menguji hamba-hambaku, kata Allah. Dan kami akan menguji, ya, kalian, kata Allah. Ya, minal khauf, dengan ketakutan. Kita sudah melewati Pak Haji Ateng dengan istri dan keluarganya 2 tahun, bahan pandemi, ya, yang selalu dengan SOP diingatkan kembali, sudah lewatnya. Allah hadirkan keamanan, kesehatannya, sehat selalu. Ya. Ketakutan, wal khauf wal ju', kelaparan, tentu kelaparan mungkin tidak kita rasakan, insya Allah di sini orang-orang yang bersyukur. Mungkin kita akan ambil di situ di mana Kenya, Kongo, Angola, Zimbabwe, ya, Afrika Selatan, yang mungkin Ramadan ini sama aja seperti tahun-tahun bulan-bulan seperti biasa. Karena mereka untuk minum aja harus kencing, lalu minumnya air kencing. Lalat aja mereka makan saking sulitnya. Mungkin ketakutan, kelaparan hanya milik-milik mereka, tapi kita adalah orang-orang yang diluaskan rizkinya, yang didermawankan hartanya dan terus bersyukur. Yang berikutnya, wanaksi minal amwal, ya, dari kekurangan harta, insya Allah Pak Haji Ateng dengan kedermawannya, dengan hartanya tadi, etos kerjanya bagus, setelah tugas-tugasnya selesai, izin berangkat dan lain sebagainya, insya Allah ini ajron hasanah buat beliau.
Wal anfus, dan ini yang harus kita kadang, ya kalau ketakutan mungkin hanya sekilas lewat. Justru yang paling bahaya adalah yang jiwa ini. Yang tadi caranya, waktunya, yang Allah sengaja dibikin supaya kita punya ikhtiar, punya cara terbaik bagaimana kita menghadirkan kualitas beriman, kualitas penghambaan di saat datang kematian itu tiba. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Ya, bagaimana nih kualitas waktu kita? Tadi kualitasnya sudah luar biasa. Sambil menyetir, ya, sambil mengucapkan kalimat li'a'la kalimatillah, tidak ada panik, kegigihan akidahnya dihadirkan, kalimat lisannya terus dibacakan. Ini luar biasa. Ya. Dan ketika Allah juga menginginkan hamba-hamba yang baik, di bulan Ramadan yang hadir menghampiri kami setiap tahunnya, setiap hadir di setiap tahunnya, Allah sapa kita dengan rahmatnya, Allah sapa dengan ampunannya, Allah sapa dengan ikuminanarnya. Tapi Allah menginginkan sapa jiwanya apa? Karena Allah lebih sayang kepada jiwanya dari istri dan kedua anaknya, kata Allah. Sudah hadir ampunannya, sudah hadir itkuminanarnya, sudah hadir magfirahnya di Ramadan ini. Maka Allah tidak menyaksikan hambanya. Karena kenapa? Inilah kepastian Allah buat hamba-hambanya. Ya. Wal anfus, karena kematian sulit ditebak. Tidak melihat abjad, ya, tidak melihat umur, tidak melihat sakit sehat. Maka disitulah kita harus mengambil ibrah dari ayat 155 surat Al-Baqarah ini. Caranya, waktunya tentu berbeda, tapi jangan sampai. Karena kenapa? Allah hadirkan malam demi malamnya sama, saat demi saatnya sama, waktu demi waktunya sama, hari demi harinya sama, dan malam demi malamnya sama. Kenapa? Kualitas ketika kita menginginkan husnul khotimah berbeda. Karena banyak hari ini kita saksikan, ada kita terkadang ngiri tadi dengan wafatnya sambil dengan kalimat talqin. Bahkan menyaksikan secara tidak langsung walaupun dengan gelap, tidak mampu memeluknya, tidak mampu membisikkan ke telinganya, tapi mampu melirihkan di balik keheningan tersebut oleh Pak Haji Ateng tersebut. Kita ngiri dengan orang-orang yang meninggalnya dalam keadaan sujud, meninggalnya dalam keadaan ditalkinkan, ngiri dalam keadaan lisannya terbasuh dengan kalam-kalamullah, ngiri dengan orang yang hari ini mempertahankan rokaat demi rokaatnya sampai nanti selesai Ramadannya, ngiri dengan hatam Qur'annya, ngiri dengan segalanya. Tapi ada juga yang Allah hadirkan ajab-ajab kematiannya hina, meninggal dalam keadaan perut wanita pezinahnya, meninggal dalam keadaan durhaka, meninggal dalam keadaan diazab, meninggal dalam keadaan hina. Tentu ini Allah hadirkan. Kita menyaksikan, bahkan bukan berita hanya semata berita, tapi lisan dari Pak Haji Ateng yang langsung menyaksikan. Ya, di balik kematian merenggut wafatnya tersebut, beliau masih kuat tawakal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wastamarati wa basyiris sabirin, dan di situ hadir kesabaran Pak Haji Ateng. Ya, habarnya, ya, tidak meronta-ronta, tidak putus asa, tidak kecewa, tidak menyalahkan dirinya. Ya, kenapa tidak langsung jalan tol yang walaupun mungkin merayap macet pun jelas tidak menyalahkan? Karena kenapa? Keimanan yang menjawab, keyakinan yang hadir dalam jiwa Pak Haji Ateng. Ya, alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kayaknya yang melekat, prestasinya melekat, wibawanya melekat, hadiah dari Allah ini Pak Haji Ateng, yaitu orang-orang yang ditimpa musibah, ya, dia berkata, ya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, tadi menyaksikan, ya. Dan ini mungkin buat kita ada yang nggak kuat dengan kondisi jatuh, mundur, terjun, ya, secara psikis, ya, kejiwaan sudah terganggu, secara nalar, aduh nggak selamat, ya. Tapi beliau hadirkan keimanan, keyakinan, kesabaran, dan kemudian tawakal di hadapan Allah. Di situ Allah titipkan anak, ya, bontotnya atau yang baru 8 bulan, supaya apa? Mampu, ya, mampu nanti membeli kalam-kalamullahnya, membeli kebenaran janji kalamnya apa? Anak-anak yang terus melanjutkan, ya, aset investasi buat ibu bapaknya. Segenggam tadi Pak Haji Ateng dengan ini akan diceritakan. Segenggam pola asuh Pak Haji Ateng akan menjadi aset investasi buat anak-anaknya pasca orang tuanya tidak ada nanti. Insya Allah yakin anaknya ini akan menjadi mutiara, qurrata ayun. Ya, kenapa Allah tidak ambil semuanya? Kenapa yang diselamatkan Pak Haji Ateng? Tentu
Ini Allah yang sudah rindu dengan setiap hamba-hambanya. Tentu Allah menginginkan juga ada generasi terbaik dari keturunan Pak Haji Ateng. Allah titipkan bontotnya yang 8 bulan supaya apa? Menjadi anak aset investasi ke depannya. Keturunan-keturunannya soleh dan soleha. Idza matabnu adama inqata. Apabila anak Adam telah meninggal, terputuslah segalanya. Allah hadirkan di sini. Ya, yang 8 bulan ini. Insya Allah akan jadi anak yang soleha. Yang mampu mengingat, gak mungkin akan bercerita bohong Pak Haji Ateng. Justru akan melahirkan cerita yang luar inspiratif. Agama, ubudiahnya tinggi. Nilai yang penuh dengan historis luar biasa. Karena kenapa? Ini akan tumbuh dan timbul kekuatan, keyakinan, keimanan pada anak-anaknya, khususnya kepada yang bontot ini. Mudah-mudahan Allah sehat afiatkan. Kemudian Allah jamin pendidikannya. Allah jamin nanti akan menjadi anak yang solehah, yang terus juga mengingat kebaikan-kebaikan ibu bapaknya, mengingat musibahnya sebagai apa? Sebagai apa jati diri penghambaan untuk menjadikan anak-anaknya apa? Kami mampu nanti berjumpa dengan Allah, dengan keluargaku, dengan apa? Dihadirkan anak yang soleh dan soleha. Berkat tadi bimbingan, contoh dari ayah Pak Haji Ateng yang luar biasa, insya Allah ini akan menjadi keluarga yang husnul khotimah kelak di surganya nanti. Mungkin itu aja karena sudah masuk asar juga, dan asar ini menjadi doa-doa terbaik setiap hambanya, terkhusus juga di bulan Ramadan ini adalah saat-saat mustajab, adalah doa-doa orang yang berpuasa. Dan semoga doa-doa kita ini dengan tadi suratul Fatihah, doa-doa terbaik yang dipanjatkan oleh kita semuanya, khusus buat keluarga almarhum rahimahumullah Pak Haji Ateng dan keluarga besar semuanya hari ini hadir di sini, waj'alna min turkil jannah ala hadaniyah binajahina walikuliatin waridoilah wa bisyafaati rasulillah. Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, itu aja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf lahir batin apabila banyak hal kekurangan dalam penyampaian. Ya, ada ayat-ayat dan hadis yang kurang qat'i, al-fakir mohon ampunan langsung pada Allah. Allahumma innaka afun karim tuhibul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ila liqa billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Bapak Saiful Hidayat SQ yang telah memberikan tausiahnya. Masya Allah. Semoga apa yang disampaikan bisa memberikan kesejukan kepada kita semua. Wabil khusus kepada keluarga Bapak Ateng Sutisna, dan semoga arwah almarhum dan almarhumah diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan dan dirahmati Allah, acara demi acara sudah kita lalui. Sebelum kami akhiri, saya selaku pembawa acara dan sekaligus mewakili keluarga besar SMK Negeri 64 menyatakan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya kepada Pak Ateng Sutisna dan keluarga. Semoga Bapak dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dalam menerima musibah dan cobaan ini. Pada kesempatan ini juga saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Dinas Provinsi DKI, Ibu Nahdiana, Bapak Wakadis, Bapak Sekdis, Bapak Diding Wahyudin selaku Kapit SMK dan jajaran para pejabat dinas DKI yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu di sini, yang bersedia hadir memberikan doa serta memberikan kesempatan acara tahlil dan doa bersama ini. Dan juga kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Kepala SMK Negeri dan SMK Swasta yang telah hadir dan dalam acara doa bersama secara virtual ini. Tak lupa saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Miswan MAG bersama tim MGMP Agama Islam, Bapak Abdurrahman dan Bapak Saiful Hidayat yang telah membantu acara ini sehingga terlaksana dengan baik. Semoga Allah membalas kebaikan Bapak dan Ibu. Semoga Allah memberikan kesehatan dan keberkahan kepada kita semua dalam hidup dan kemudahan serta kelancaran dalam melaksanakan tugas serta perlindungan
Amin ya robbal alamin. Terakhir, saya mohon maaf apabila selama penyampaian acara ini ada kata ataupun ucapan yang tidak berkenan di hati Bapak dan Ibu. Sekali lagi kami mohon maaf lahir dan batin. Ayah pulang membawa buah, harganya murah 3 ribuan. Kita semua berdoa kepada Allah, semoga Pak Ateng dan keluarga diberikan kekuatan dan ketabahan. Akhirul kalam, marilah kita tutup acara ini dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Amin. Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.